Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini dan selama 1 minggu ini? Tentunya kita selalu berharap bahwa keadaan kita selalu baik di dalam penyertaan serta perlindungan Tuhan. Kita bersyukur 1 minggu boleh kita lewati di dalam pertolongan Tuhan. Maka mari kita berhimpun dan kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Marilah kita datang untuk menyembah Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dunia dan seluruh alam semesta adalah milik Allah. Allah berkuasa atas miliknya. Maka bersama seluruh makhluk di alam semesta ini, mari kita memuji serta memuja Allah Sang Pemilik hidup kita. Ini dunia Allah, hai mari dengarlah. Segenap alam naikkan puji, bintang ikut nyanyi. Ini dunia Allah, puaslah hatiku. Pohon bunga, laut dan langit nyatakan kuasanya. Ini dunia Allah, burung pun berkicau.
Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kolose 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita hidup di dalam dunia, namun fokus hidup kita adalah untuk kekekalan, yaitu surga. Sudahkah kita selalu mempersiapkan diri kita untuk hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam kekudusan, serta kebenaran? Anugerah Tuhan mampu menolong kita dan memampukan kita dapat hidup kudus dan benar dalam dunia. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta, sekarang lihat. Di jurang yang penuh sesat, terancam jiwaku, anugerah-Ku pegang erat dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Mari kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati hidup kami hingga hari ini. Engkau menjamin hidup dan mati kami. Engkau menyertai perjalanan hidup kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Seharusnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya kami membalas anugerah Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kami sadar ya Tuhan, bahwa kami justru sering mendukakan hati Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, dan juga sikap hati kami menentang, bahkan memberontak kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kuduskanlah kami, dan tolonglah kami untuk menggunakan anugerah Tuhan dengan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ke-8.
Demikianlah berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang telah diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, sebagai respon kita atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita berkomitmen untuk mau hidup bagi Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, sebagaimana yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama, menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengatakan bahwa Kristus hidup di dalam aku, maka sesungguhnya segala laku kita harusnya dikendalikan oleh Kristus. Maka kiranya kita mau bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepada Kristus. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tangan kakiku serahkan untuk melayani Tuhan. Mataku memandang Yesus, lidah puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita, orang-orang yang percaya, mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menghampiri tahta-Mu pada pagi hari ini, menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, menyadari betapa tidak berdayanya hidup kami, sehingga kami mengalami berbagai macam kesulitan ketika harus menjalani kehidupan ini. Sekalipun mungkin fisik kami kuat, tetapi batin kami lemah, pikiran kami terbatas, sehingga kami tidak menemukan cara untuk dapat lepas dari berbagai macam tantangan kehidupan. Namun kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan Allah yang perkasa. Kuasa-Mu melebihi segala sesuatu. Dan Engkau juga sudi untuk menyatakan kuasa kepada kami umat-Mu. Maka saat ini Tuhan kami datang memohon pertolongan dari Tuhan. Agar kami beroleh kuasa, kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami beroleh hikmat surgawi, sehingga kami mampu melihat segala rancangan Tuhan atas hidup kami. Hingga kami tidak ragu, kami tidak khawatir. Dan kami menemukan pintu-pintu yang terbuka di setiap tantangan kehidupan yang kami jalani. Kami dapat melewatinya, kami dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Maka kami memohon sekali lagi, mari Tuhan besertalah dengan kami, berperkaralah bersama-sama dengan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan hari-hari ini dengan baik. Secara khusus di masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga menolong usaha pekerjaan kami. Tuhan juga menolong keharmonisan rumah tangga kami. Tuhan juga menolong pendidikan dan masa depan kami ataupun anak-anak kami yang masih sekolah. Kami memohon kiranya Tuhan terus yang memberi kepada kami kasih karunia, sehingga setiap hal di dalam hidup kami dapat kami jalani dengan baik, dengan benar. Bapa, kami juga bersyukur untuk pertumbuhan iman kami, sekalipun harus menghadapi masa-masa pandemi ini. Kiranya kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berharap hanya kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami, tidak mengandalkan kekuatan kami, harta kami, materi kami, atau mungkin orang yang kami tahu dia hebat, dia luar biasa. Ajarlah kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur karena vaksin boleh tiba di Indonesia dan boleh distribusikan bahkan diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memberkati setiap warga yang telah menerima vaksin tersebut. Imunitas dalam tubuhnya meningkat sehingga vaksin itu bereaksi secara positif dan membangun imunitas atau kekebalan dalam tubuhnya sehingga dapat menolak virus COVID-19 tidak tertular kepada mereka. Kami juga berdoa bagi distribusi untuk periode-periode selanjutnya. Kami berdoa untuk kesiapan masyarakat Indonesia di dalam menerima vaksin tersebut. Kami rindu Tuhan bahwa Indonesia dibebaskan dari pandemi. Seluruh masyarakat Indonesia juga dibebaskan dari penularan COVID-19. Kami mohon
Tuhan berkati mereka, jemaat Tuhan yang hari ini berjuang hidup mati untuk bebas, untuk sembuh dari COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Tuhan juga hadir di dalam hidup mereka dan memberi penghiburan serta sukacita, sehingga mereka bersemangat untuk terus menjalani hidup dan melawan sakit penyakit di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala perkara, termasuk pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita, Tuhan ingin memakainya sebagai alat untuk mempermuliakan namanya. Sebagai pelajar, Tuhan juga ingin memakai kita untuk dijadikan alatnya, mempermuliakan namanya. Oleh sebab itu saudara, kita harus tahu kehendak Tuhan. Di dalam pekerjaan yang kita tekuni, dalam diri kita sebagai pelajar. Supaya apa? Supaya kita peka, tahu kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan itu dengan benar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka mari kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kepada kita kepekaan, mengetahui kehendak Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan sekali lagi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya menolong kami di saat firman Tuhan dibacakan dan dijelaskan. Sebab kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Pagi ini kita mengambil tema cara pandang hidup surgawi dalam hidup duniawi. Kita mendasarinya dengan bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Injil Markus pasal pertama, ayat 14 sampai ayat 20. Kita mengambil tema cara pandang hidup surgawi dalam hidup duniawi. Saya akan membacakan Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa waktu ini terus berjalan, waktu terus bergulir. Perkembangan demi perkembangan terus silih berganti. Kita tahu bahwa seiring dengan pergantian waktu, pola atau gaya hidup manusia pun juga mengalami perubahan. Tata nilai terhadap kehidupan itu terus mengalami perubahan demi perubahan. Kiblat gitu ya, orang juga mengalami perubahan. Artinya begini, dulu mungkin kiblatnya adalah Amerika. Lalu ada perkembangan lagi kiblatnya Eropa. Perkembangan lagi kiblatnya Jepang, ya. Entah gaya rambutnya, cara berpakaiannya. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara, kiblatnya berubah lagi, Korea. Ya, gaya rambut, gaya pakaian, bahkan musiknya, makanannya ke Korea-Koreaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, modernisasi juga mempengaruhi sikap seseorang terhadap kehidupan, cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Hal ini bisa mempengaruhi etika mereka, moralitas mereka, spiritualitas mereka, gaya hidup mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita sadar atau tidak bahwa wajah manusia ini sudah tidak mengalami keseimbangan lagi. Manusia yang seharusnya makhluk religius, makhluk rohani, tapi sekarang sudah berubah menjadi makhluk sekuler. Tidak lagi mementingkan hal-hal yang bersifat rohani. Kodratnya sebagai makhluk sosial itu berganti menjadi makhluk individualis yang selalu mementingkan diri sendiri, yang sangat-sangat egois. Orang sekarang sudah mulai mengagungkan hal-hal yang bersifat kebendaan, yang sangat materialis, dan juga mengagungkan nilai-nilai keduniawian sekali. Sehingga nilai-nilai spiritual yang sebenarnya punya nilai luhur, nilai yang tinggi, sudah mulai ditinggalkan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sifat keduniawian itu semakin mengental dan semakin menguat di dalam diri manusia. Sedangkan sifat-sifat yang bernilai kekal, bernilai surgawi itu mulai ditinggalkan. Bagi mereka hal-hal ini adalah hal-hal yang primitif, hal-hal yang tidak masuk akal, irasional. Sudah cara pandang manusia terhadap sesuatu juga mengalami perubahan. Kecanggihan teknologi pada abad-abad ini, saudara, membuat manusia melihat bahwa segala sesuatunya dilihat dalam kacamata modernisasi. Saudara, hal ini memang baik karena bisa membuat manusia tidak lagi tinggal di dalam primitif. Tetapi hal ini justru kebablasan sehingga membuat manusia akhirnya meninggalkan hal-hal yang bersifat irasional atau tidak masuk akal. Termasuk mereka meninggalkan yang namanya Tuhan. Tidak lagi percaya keberadaan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak bisa masuk akal pikiran orang-orang modern. Saudara, bagi manusia modern, mereka itu adalah Tuhan yang nampak, yang bisa bergerak, yang bisa berbuat sesuatu. Bahkan bisa menciptakan robot, membuat kecerdasan buatan, lalu membuat peralatan-peralatan yang canggih, bahkan bisa bepergian ke bulan, bisa bepergian ke planet. Bagi mereka manusia jauh lebih hebat daripada Tuhan yang tidak terlihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecanggihan teknologi dan modernisasi ini telah membutakan mata manusia terhadap hal-hal yang spiritual atau rohani. Saudara sadar atau tidak, kita pun juga ada di dalam modernisasi ini. Kita ada di dalam golongan orang-orang yang bersifat keduniawian. Saudara sadarkah ketika kita itu mencari jawaban terhadap kebingungan kita? Siapa yang Anda cari? Biasanya langsung ambil smartphone, lalu klik Google, dan cari apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu singkat akan muncul begitu banyak jawaban mengenai persoalan Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin orang tidak mencari di dalam Google, tapi mereka berdoa, meminta hikmat pertolongan dari Tuhan. Dan menunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun untuk satu jawaban. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara tinggal klik Google, ketik apa yang menjadi persoalan, langsung masukkan. Dan keluarlah berbagai macam jawaban. Saudara, begitu enak, begitu mudahnya membuat kita akhirnya menganggap ya, yang tidak masuk akal, yang begitu lama, yang begitu lamban, kita tinggalkan. Yang ini yang lebih hebat, yang lebih cepat. Dan luar biasa jawabannya. Saudara, cara pandang kita sudah berubah. Ketika bergumul tidak lagi kita mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, tapi mencari jawaban-jawaban dari dunia ini. Cara pandang surgawi kita sudah diubah dan akhirnya berada di cara pandang duniawi. Saudara, besarnya kebutuhan hidup di era hari ini membuat manusia itu apa saudara? Harus bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konsep mereka, dengan bekerja lebih keras, dengan bekerja lebih lama, maka pendapatan mereka semakin banyak. Teorinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan memang teorinya benar. Semakin bekerja lebih giat, semakin banyak waktu untuk bekerja, maka pendapatan semakin banyak juga. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan manusia yang menentukan banyak atau sedikitnya pendapatan yang akan diterimanya. Tapi Tuhan. Kalau Tuhan menghentikan pekerjaan itu, Tuhan menghancurkan usaha pekerjaan itu, kita mau bilang apa? Bukan manusia pula yang menjamin bahwa kita, tubuh kita akan selalu sehat.
Sehingga kita bisa bekerja dan mencari uang. Kalau Tuhan itu memberi kepada kita sakit, kita mau bilang apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang seperti ini adalah cara pandang duniawi. Tuhan menyediakan waktu 24 jam dalam satu hari. Dibagi menjadi 2, terang dan gelap. 12 jam kita berada dalam terang, di situ kita bekerja, di situ kita beraktivitas. 12 jam berada di dalam gelap, itu kita istirahat, kita tidur, kita mengatur kembali hidup kita. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang justru malah menggunakan waktu 24 jam itu untuk bekerja. Tanpa memikirkan kesehatan, tanpa memikirkan keluarga mereka. Dan setelah semuanya itu dihancurkan oleh Tuhan, mau bilang apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjadikan Sabat juga supaya manusia bisa beristirahat dari jerih lelah mereka selama 6 hari. Bukan malah Sabat digunakan untuk bekerja, karena apa? Enggak ada jam kerjanya, jadi bebas bekerja. Bukan lagi jam 8 sampai jam 4, tapi dari jam 5 sampai nanti malam secapek-capeknya bekerja. Saudara, kesuksesan seseorang menjalani hidup di dunia ini ternyata banyak diukur dari apa? Seberapa banyak materimu yang kamu pakai, seberapa jauh kamu sudah piknik, kamu sudah bepergian, itu diukur dari situ kesuksesan seseorang. Saudara, cara pandang duniawi seperti ini justru membuat arti atau makna hidup itu begitu rendah, begitu tipis. Mereka hanya mengukur kesuksesan berdasarkan materi, berdasarkan uang, berdasarkan kekayaan, berdasarkan kekuasaan. Dunia memandang kesuksesan berdasarkan materi. Saudara, kalau cara pandang kita itu sesuai dengan cara pandang dunia, keduniawian itu, maka kita tidak akan mungkin mengalami kepuasan di dalam mencari materi atau harta kekayaan. Saudara, kemudian ada orang bertanya, bukankah kita ini sudah hidup di dalam dunia? Maka wajar kalau kita berpikir keduniawian. Saudara, kita memang hidup di dalam dunia yang menuntut kita untuk berpikir hal-hal duniawi. Tetapi ingat bahwa hidup kita di dunia ini tidak berakhir hanya ketika kita menyelesaikan usia kita di dunia. Tetapi masih ada kehidupan yang kekal di surga itu. Maka sebenarnya hidup kita di dunia ini sebagai sebuah latihan untuk kita hidup di surga nanti. Maka kita melatih diri kita seolah-olah kita sedang hidup di surga. Melakukan segala sesuatu di dunia ini seolah-olah kita ini berada di surga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, cara pikir kita, pola pikir kita, mentalitas kita adalah mentalitas surgawi. Cara pandang kita adalah cara pandang surgawi. Pola pikir kita adalah pola pikir surgawi. Perbuatan kita, perkataan kita, semuanya bernilai surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Sebenarnya Tuhan ingin membawa kita kepada salah satu cara pandang yang baru terhadap dunia ini. Memang kita hidup di dalam dunia. Tetapi bukan berarti kita menjadi orang duniawi. Atau mengejar keduniawian. Saudara, sekalipun hidup kita ada di dalam dunia, tetapi kita harus bisa hidup secara surgawi. Ya, apa maksudnya? Mari kita perhatikan di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 20. Saudara, ayat 14 sampai 15 ini menjadi inti pesan pewartaan dari Tuhan Yesus, yaitu supaya orang-orang itu bertobat dan percaya kepada Injil.
Dan untuk membuat Injil itu tersebar dan orang mendengar tentang Injil dan percaya, maka Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya. Ya, dalam bagian ini ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yohanes, saudara dari Yakobus, dan mereka semuanya adalah penjala ikan. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mengajak mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, respon mereka hampir sama. Apa itu? Mereka masing-masing bergegas meninggalkan jala di dalam perahu, ya. Kemudian pergi kepada Yesus dan mengikut Yesus. Saudara, murid-murid ini adalah gambaran dari kehidupan orang yang mau melepaskan keterikatan mereka terhadap hal-hal duniawi dan mau mengikatkan diri mereka kepada Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat surgawi. Saudara, sekalipun pada awalnya murid-murid Tuhan Yesus ini punya konsep yang kuat tentang keduniawian, karena sebenarnya mereka mau ikut Yesus itu mau mendapatkan yang lebih baik dari hanya sekedar sebagai penjala ikan. Mereka punya konsep duniawi yang lebih kuat, yang sangat kuat. Tetapi berjalannya waktu, seiring waktu mereka menjadi murid Yesus, mengenal Tuhan Yesus, bahkan mengalami sendiri keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ternyata mereka dapat menghidupi pola hidup surgawi di dalam dunia ini. Saudara, sekalipun mereka berada di dalam dunia, tetapi semua yang mereka lakukan bernilai surgawi. Mereka memberitakan Injil, mereka menyebarluaskan Injil, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka baptis. Artinya, penjala manusia itu adalah cara berpikir surgawi. Penjala ikan adalah cara berpikir duniawi. Mengikatkan diri kepada harta, dan yang ini mengikatkan diri kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saudara, apakah hal ini berarti kita harus meninggalkan profesi kita atau pekerjaan kita masing-masing? Kemudian seperti murid-murid Yesus memberitakan Injil. Saudara, tidaklah demikian. Kita masih tetap tinggal di dunia dan kita tetap mengerjakan profesi kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Namun jangan sampai profesi kita, harta kita, atau impian-impian duniawi kita itu mengikat kita sehingga kita tidak mampu mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu artinya kita terikat di dalam keduniawian kita. Dan kita mengesampingkan hal yang bersifat surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan termasuk profesi dan pekerjaan kita itu akan dibungkus di dalam nilai-nilai surgawi. Artinya begini saudara, Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, apa yang kita lakukan ketika hidup kita terikat dengan Tuhan, maka yang kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukan untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk orang lain. Cara pandang duniawi tadinya yang hanya berpusat pada diri sendiri, kesenangan diri sendiri, diubah oleh Tuhan dengan cara pandang surgawi. Sekarang kamu bekerja untuk Tuhan, maka kerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan memberkati itu dan hidupmu akan diberkati melalui pekerjaanmu itu. Keluargamu akan diberkati melalui pekerjaan ataupun profesimu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita? Pandemi yang terjadi pada hari ini
telah memukul seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Saudara, hal ini seharusnya menjadi perhatian kita. Saudara bayangkan, hiruk pikuk modernisasi yang sebelumnya begitu luar biasa. Tapi di saat pandemi, semuanya berhenti. Saudara perhatikan, begitu banyak orang yang berlibur kemanapun mereka suka. Tapi begitu pandemi, semuanya berhenti. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan memproduksi berbagai macam alat-alat yang canggih. Memforsir tenaga kerja mereka. Tapi begitu pandemi, semuanya berhenti. Ketika kita berupaya bekerja siang dan malam untuk mencari harta, memperkaya diri, memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa mengenal waktu. Di saat pandemi, semuanya berhenti. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan cara pandang duniawi. Mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Tetapi Tuhan punya cara yang lain untuk menghentikan semuanya itu. Karena Tuhan mau supaya manusia punya pola pikir, punya cara pandang surgawi. Tuhan mau kita sebagai umatnya tidak terikat di dalam dunia, tetapi mengikatkan diri kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, semuanya bernilai surgawi. Semuanya punya cara pandang surgawi. Maka saudara, ketika pandemi ini terjadi, orang yang dulunya malas kumpul-kumpul keluarga, sekarang mau tidak mau berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Mengurangi, membatasi untuk keluar rumah, kongko, kumpul dengan orang-orang lain. Membatasi diri bekerja di luar rumah. Sekarang semua dilakukan di dalam rumah. Apalagi sekarang ada pembatasan kegiatan masyarakat. Semakin banyak kita berada di rumah. Saudara, dulu mungkin kita tidak pernah rindu untuk ke gereja. Ketika ke gereja itu dipermudah. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan berkumpul di dalam gereja untuk beribadah. Tapi begitu pandemi tiba, saudara, begitu rindunya kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara, kalau kita memahami hal ini dengan cara pandang duniawi, kita mungkin bisa stres. Tapi kalau kita memahami dalam cara pandang surgawi, kita justru bersyukur. Karena semakin banyak waktu kita bersama dengan keluarga. Semakin banyak waktu kita boleh bersama-sama dengan Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin memfokuskan cara pandang hidup kita dengan cara pandang duniawi, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan bisa saja sesaat menghancurkannya. Tetapi mari kita mencoba untuk memulai segala sesuatunya dalam kacamata Tuhan, dalam cara pandang surgawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin bahwa hidup kita di dunia ini tidak didominasi oleh keduniawian. Tetapi Tuhan mau bahwa hidup kita sekalipun ada di dalam dunia, tapi dikuasai, didominasi oleh cara pandang kesurgawian. Tuhan mau bahwa setiap anak-anaknya boleh hidup di dalam cara pandang Tuhan memandang dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, hendaknya itu bernilai surgawi. Maka hiduplah dengan cara pandang surgawi. Sudahkah kehidupan surgawi mengisi cara pandang hidup kita? Sudahkah kehidupan duniawi sekarang yang kita jalani ini kita maknai dengan nilai-nilai kekal surgawi? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya kita sekalian ditolong oleh Tuhan.
sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi kita mampu, kita dapat melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan, dalam cara pandang surgawi. Sehingga kita tidak mengikatkan diri kepada keduniawian yang melulu hanya untuk diri kita. Tetapi kita mau mengikatkan diri kepada Tuhan yang pada akhirnya membawa berkat bagi banyak orang serta memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan membuka mata rohani kami, memandang dunia ini di dalam cara pandang surgawi. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa seringkali kami menggunakan kacamata duniawi untuk memandang segala sesuatunya. Sehingga semuanya hanya untuk diri kami, untuk kesenangan kami, untuk kenikmatan kami secara pribadi. Kami tidak memikirkan orang lain. Kami tidak menghiraukan orang-orang sekeliling kami, bahkan keluarga kami sendiri. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengikatkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga segala yang kami perbuat, semuanya bernilai surgawi. Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili majelis dan hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara bagi pekerjaan Tuhan di GKT 2 melalui persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara serahkan. Tetaplah mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKT 2, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara.